sekitar 15 menit juga ya, Prof. Selamat sore. Saya hanya ingin sharing berbagi pengalaman tentang bagaimana akademisi mencoba dengan segala keterbatasan metodologis itu dan lain-lain untuk menjawab pertanyaan yang biasanya sangat pelik yang disampaikan oleh para pengambil kebijakan. Gitu. Mohon slide-nya, punten. Nah itu pertanyaannya itu terkait karena SDG indikator itu banyak keterkaitannya, itu gimana memilih kira-kira yang paling baik gitu. Karena kan sumber daya terbatas. Nah saking peliknya maka karena metodologinya terbatas maka kami mencoba menggunakan senjata pamungkas yang dimiliki oleh akademisi. Apa itu? Akademisi boleh salah. Kalau politisi nggak boleh. Politisi boleh bohong, nggak boleh salah. Akademisi boleh salah, asal nggak boleh bohong. Nah sehingga apa senjata pamungkasnya? Kita transparansi dari metode. Walaupun pelik, kita buka transparansi metodologi dan siap salah. Gitu. Nah ini yang kita coba lakukan untuk menjawab pertanyaan next. Jadi kalau which SDG target yang kira-kira achievementnya itu is most likely to be associated with achievement of other target. Jadi keterkaitan. Next. Ini nggak usah, ini previous studies. Next. Nah metodologinya tentu kita karena ini metodologi baru, pertanyaan baru, berarti metodologinya belum banyak. Kita menemukan beberapa yang kita bisa pakai. Salah satunya yang dilakukan Bank Dunia, kemudian ESCAP, kita membuat analisis berdasarkan network teori dan economic complexities. Ya. Intinya adalah karena interlinkage itu teorinya susah, nggak ada, teorinya susah. Maka kita mencoba, ada dua cara secara filosofis bagaimana menjawab pertanyaan. Teori driven, cari data, atau data driven, teori kemudian. Maka kita mengambil jalan pintas, data driven. Data driven sekarang trendy. AI, machine learning, itu data driven. Itu nggak ada teorinya. Kalau saya pakai machine learning, berarti udah dia nggak pakai teori aja. Gitu. Nah kita pakai itu. Next. Tentu keterbatasannya banyak, jadi kita harus menggunakan complementary dengan data yang lain. Nah, mohon maaf untuk adik-adik yang di sini mungkin masih segar statistiknya, tapi untuk Bapak Ibu, mari bernostalgia ke kuliah ke tahun pertama. Jadi katakanlah ada 5 indikator, ada 5 indikator SDGs, A, B, C, D, E. Next. Maka teorinya kita ingin mencoba menjawab pertanyaan, kalau misalkan di indikator school enrollment itu kita berhasil, berapa sih probability bahwa indikator yang lain berhasil? Itu dari situ, awalnya dari situ. Jadi probability B berhasil given A berhasil. Selanjutnya, nah ini ada namanya dalam probability, namanya adalah conditional probability. Jadi probability of B given A, probability of C given A. Nah, untuk menghitung conditional probability, rumusnya sederhana. Probability A dan B berhasil dibagi probability A berhasil. Itu statistik ya, 101. Nah, dalam kompleksitas teori atau network teori itu namanya proximity. Next. Next. Ya, jadi kita intuisinya kalau misalkan health practitioner berhasil, kayaknya safe or drinking water probability-nya berhasil tinggi deh. Karena agak-agak mirip-mirip gitu ya. Kalau misalkan school enrollment berhasil, mungkin safe drinking water berhasil. Karena safe drinking water kan terkait education. Tapi kayaknya kejauhan deh kalau misalkan infant mortality dengan number of tourists misalkan. Nah itu kita expect low gitu loh. Ini filosofinya. Filosofinya gitu ya. Nah lalu bagaimana menghitungnya? Next. Selanjutnya. Ya. Nah lalu kita hitung semua probability-nya. Lalu kita untuk masing-masing indikator kita sum ke kanan. Selanjutnya, ya. Lalu kita kasih nama, bukan kita, teorinya mengasih nama itu centrality. Centrality A, centrality B. Jadi indikator yang centrality-nya tinggi itu artinya dia tuh banyak berkorelasi dengan keberhasilan-keberhasilan dari indikator-indikator yang lain.
berarti itu kan impact-nya lebih tinggi gitu loh kira-kira. Sederhana sih sebenarnya, ya kan? Tapi saya mencoba transparan, gini loh caranya, gitu. Sama-sama belajar. Jadi kalau salah dikoreksi dari awal. Selanjutnya, nah ngitungnya bagaimana? Selanjutnya, nah kita dari data provinsi, kita dari data provinsi, misalkan provinsi sampai 1 sampai 8, itu kita mencoba menentukan si provinsi 1 di A berhasil nggak? 1, kalau nggak berhasil 0, berhasil 1, berhasil 0, gitu ya. Bagaimana kita menentukan dia berhasil apa enggak? Next slide, tapi ini dulu. Nah, jadi kita hitung probability, selanjutnya maaf belum. Ya, jadi kita hitung misalkan probability A berhasil, itu berdasarkan data berarti 0,625 gitu. Probability B berhasil 0,5 gitu. Selanjutnya. Nah, untuk menghitung probability A dan B berhasil, maka kita menghitung selanjutnya. Nah, berarti kita ambil lihat mana yang dua-duanya berhasil. Yang dua-duanya berhasil mana? Yang satu dua-duanya kan? 1 1 1 1 1 1 0 1 0 gitu ya. Yang dua-duanya berhasil kita hitung itu adalah next probability A dan B berhasil. Nah, kalau kita udah punya data probability A dan B berhasil dibagi probability A berhasil, kita bisa punya proximity. Oke, selanjutnya. Nah, itu proximity contoh probability B given A berarti 3/8 dibagi 5/8 0,6. Conditional probability. Selanjutnya. Simple kan ya? Oke. Selanjutnya next. Nah, jadi ya sekarang oke. Bagaimana menentukan provinsi 1 itu berhasil apa enggak? Nah, ini ada rada sedikit more kompleks. Selanjutnya. Nah, itu kita menggunakan pendekatan yang namanya trivial comparative advantage. Jadi kalau kita hubungkan hubungan antara resources dengan keberhasilan, itu pasti ada hubungannya positif nih. Nanti dibikin regression analysis ya. Nanti sedikit regression analysis next. Selanjutnya, sini nggak usah. Selanjutnya. Nah, kita bikin regression analysis untuk semua indikator untuk menghitung suatu provinsi berhasil nggak. Nah, itu caranya di sini. Jadi kita menghitung kalau misalkan provinsi itu perform above ekspektasinya, berarti di atas garis dari trennya, maka kita kasih angka 1, kalau enggak kasih angka 0. Tentu pada batas upper and lower bound confidence intervalnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini hasil dari proximity, next. Nah, ini contohnya hasil dari proximity dari 191 indikator SDG, kita hitung proximity-nya. Nah, ini datanya, nanti kalau kita ambil garis ke kanan, maka kita dapat centrality untuk masing-masing 191 indikator. Selanjutnya. Nah, ini centrality-nya dari masing-masing indikator. Semakin hijau berarti semakin centrality-nya tinggi. Artinya dia cenderung berasosiasi dengan lebih banyak keberhasilan dari indikator-indikator yang lain, indikator itu. Berarti kan ini high impact. Berarti mungkin ini bisa diprioritaskan. Mungkin. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat berdasarkan network teori kita bisa melihat keterkaitannya. Ya, dari sini misalkan core-nya itu ada di 36 indikator ya. Jadi di health terkait dengan legal standing dari warga negara, water and sanitation, education, inequality, energy and housing and environmental condition. Itu yang kita ambil dari data driven approach tadi. Ini adalah network core-nya. Jadi ini adalah indikator-indikator yang kalau dia berhasil cenderung untuk berasosiasi dengan keberhasilan indikator yang lain berdasarkan data tadi. Next. Kemudian kita juga membuat website base dari linkage ini. Jadi kalau teman-teman nanti bisa minta ke Pak Mas Rahman linknya. Ini masuk ke sini, nanti kita bisa klik, oh ini linknya kemana aja. Itu kita ada web base-nya. Ini public ya, silakan. Next. Nah, lalu mendukung roadmap, kita kan bikin roadmap, SDG membantu gitu ya. Salah ini dimasukkan jadi satu chapter khusus ya. Ada Prof Susi di sini, tim lead author dari tim kami. Itu kita membuat satu chapter khusus tentang interlinkage, kemudian mengkaitkannya dengan analisis dari para pakar. Jadi yang kiri itu ada analisis para pakar di SDGs. Kemudian dari tulisan para pakar kita identifikasi program apa, kita tagging programnya, lalu kita tagging indikator apa yang ingin dicapai oleh program itu. Lalu kemudian kita kaitkan dengan analisis interlinkage kita, ya. Kemudian kita klasterkan berdasarkan keterkaitannya. Jadi ada analisis expert secara kualitatif digabung dengan analisis kuantitatif
dari linkage analysis. Nah ini hasilnya, klasternya. Next. Selanjutnya Mas. Nah ini pengklasterannya, jadi klaster yang cukup besar itu ternyata klaster penurunan ketimpangan, terutama yang cross cutting. Di sini klaster itu misalkan pemerataan akses pendidikan, penurunan stunting, ini ada teman-teman ya, optimalisasi dana desa dan lain-lain. Jadi semakin banyak yang tersirkel di situ. Jadi ini mungkin bisa menjadi guidance. Menjadi guidance tentu komplementari. Ini maaf ya, ini bisa salah. Ini siap salah. Ya, ini siap salah tapi at least bisa membantu informing pemerintah. Terus jadi kesimpulan kalau boleh kesimpulan pertama ini mencoba untuk menentukan kinerja dari masing-masing indikator ya. Kemudian membuat konsep menghitung konsep proximity, centrality, density gitu ya. Kemudian hasilnya itu the core of the network itu dibentuk oleh 36 indikator dengan highest centrality values yang terkait dengan health, law atau legal standing dari citizen, water and sanitation, education, inequality, energy, dan housing and environment. Next, implikasi ya adalah ini tentu kembali kami akademisi boleh-boleh saja salah tidak jadi honornya diambil lagi, itu aja ya. Cuman kita nggak boleh bohong, sehingga metode itu seharusnya yang paling transparan as possible. Itu semua bisa understand it. Kalau kita bersembunyi di balik metode yang sangat kompleks sehingga orang juga nggak ngerti, itu agak-agak risky gitu loh. Ya. Nah, jadi kenapa study ini is not without limitation? Karena ini solely based on data analysis, data driven. Jadi tidak berdasarkan teori, gitu ya. Nah, lalu tapi mudah-mudahan bisa ini ya, bisa membentuk sebuah interlinkage. Nah, lalu mungkin kita harus komplement juga ya. Komplement juga dengan intuisi teman-teman. Saya selalu bilang sama teman-teman di Bappenas, tidak ada yang bisa mengalahkan intuisi para pelaku, terutama teman-teman di Bappenas misalkan. Jadi kalau misalkan menurut teman-teman hasilnya analisis ini tidak intuitif berdasarkan pengalaman teman-teman, most likely kita yang salah. Itu aja gitu. Jadi kalau ada hasil yang sesuai dengan intuisi dari teman-teman di Bappenas dan sesuai dengan ini, maybe this is the one gitu loh. Jadi kita itu academic humility itu penting, tetapi juga harus dibarengi dengan academic bravery. Ini kan perlu academic bravery untuk melakukan hal seperti ini. Karena ditanya terus sama Bappenas gitu ya. Oke, barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Semoga bisa bahas lebih dalam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.